Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, Bapak dosen dan rekan-rekan. Saya Johannes Ronald Eliezer Roparulian Hutagalung, Sarjana Hukum Magister Hukum dengan nomor induk mahasiswa 23020101023 dari Program Studi Manajemen Sumber Daya Manusia. Hari ini saya akan mempresentasikan penelitian tentang strategi penanggulangan radikalisme dan terorisme dalam memperkuat ketahanan ideologi Pancasila di era digital untuk mata kuliah ujian akhir semester Pendidikan Kewarganegaraan yang diampu oleh Bapak Dr. Yusuf Setiadi. Radikalisme dan terorisme kini bertransformasi di era digital. Penyebaran paham radikal merambah ruang siber melalui media sosial seperti Telegram, TikTok, dan Instagram dengan target yang sangat mengkhawatirkan, yaitu anak di bawah umur. Data Sensus 88 mencatat 110 anak di 23 provinsi terpapar radikalisasi pada tahun 2025. Namun, ada kabar baik. Penangkapan menurun dari 147 orang di 2023 menjadi 51 orang di 2025. Dan Indonesia mencapai zero terrorism attack sejak 2023. Penelitian ini fokus pada 4 permasalahan utama. Pertama, bagaimana pola penyebaran radikalisme di era digital. Kedua, dampaknya terhadap ketahanan ideologi Pancasila. Ketiga, efektivitas strategi penanggulangan yang ada. Dan keempat, rekomendasi penguatan untuk menghadapi ancaman digital ini secara berkelanjutan. Penelitian ini menggunakan metode studi kasus dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Sumber data primer berasal dari laporan Densus 88, BNPT, dan peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, data sekunder dari jurnal ilmiah terindeks dan media terpercaya. Analisis dilakukan melalui 3 tahap: deskriptif, evaluasi kebijakan, dan studi komparatif antara strategi hard dan soft approach. Kerangka teori utama adalah ketahanan nasional berbasis Astagatra yang terdiri dari Trigatra dan Pancagatra. Radikalisme secara khusus menyerang aspek ideologi dengan 3 cara: menawarkan ideologi alternatif seperti sistem khilafah, melemahkan kepercayaan terhadap Pancasila melalui propaganda, dan menggunakan justifikasi kekerasan untuk perubahan politik. Inilah yang menjadi ancaman serius bagi ketahanan nasional kita. Wawasan Nusantara menekankan persatuan dalam kebinekaan dengan prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Menurut BNPT, radikalisme adalah paham yang menginginkan perubahan dengan cara kekerasan. Strategi penanganannya meliputi 4 tahap: identifikasi untuk deteksi dini, rehabilitasi psikologis, reedukasi nilai kebangsaan, dan resosialisasi ke masyarakat. Di era digital, ancaman menjadi hibrida. Kombinasi cyber warfare, psychological warfare, dan social warfare. Radikalisasi mengalami evolusi drastis. Era konvensional dilakukan tatap muka di masjid dan pesantren. Kini di era digital, rekrutmen melalui media sosial dengan komunikasi terenkripsi dan target meluas ke anak di bawah umur. Platform utama adalah Telegram untuk propaganda ISIS, TikTok untuk video viral, Instagram untuk narasi radikal, dan WhatsApp untuk koordinasi. Target terbesar adalah pelajar sekolah menengah atas 63,3%, perguruan tinggi 16,4%, dan sangat mengkhawatirkan sekolah menengah pertama 10,9%. Dampaknya multidimensi dari segi ideologis. Pancasila dianggap produk kafir dan demokrasi dianggap sistem tagut, menyebabkan polarisasi masyarakat. Dampak sosial mencakup disintegrasi dengan 110 anak menjadi target. Dari segi keamanan, meski zero attack, 4 rencana Ansor Daulah dan 20 rencana serangan melibatkan anak berhasil digagalkan. Dampak politik ekonomi meliputi destabilisasi keamanan dan penurunan kepercayaan investor. Pemerintah menerapkan dual track approach, hard approach melalui Densus 88 dengan landasan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, fokus pada deteksi dini dan preventive strike, menghasilkan zero attack sejak 2023. Soft approach oleh BNPT meliputi program deradikalisasi di dalam dan luar lapas dengan sinergi 46 kementerian. Strategi inovatif era digital mencakup kontranarasi melalui influencer moderat, deteksi AI, akal imitasi untuk memantau konten radikal, dan kolaborasi dengan platform digital untuk take down konten ekstremis. Evaluasi menunjukkan hasil positif. Keberhasilan meliputi zero attack 2023 sampai 2025, penurunan penangkapan 65%, penggagalan 24 rencana serangan, dan sinergi efektif antara lembaga.
Namun tantangan masih ada, koordinasi belum optimal, adaptasi kelompok radikal terhadap enkripsi dan dark web, literasi digital masyarakat rendah, dan pemahaman Pancasila generasi muda lemah. Gap yang harus ditutup mencakup regulasi digital, kurikulum anti radikalisme, dan peningkatan teknologi deteksi. Kesimpulannya, radikalisme bertransformasi menjadi ancaman hibrida digital yang mengancam Pancasila secara multidimensi. Namun strategi hard soft approach terbukti efektif dengan zero attack. Rekomendasi jangka pendek, penguatan regulasi digital, dan literasi digital masif. Jangka menengahnya adalah revitalisasi pendidikan Pancasila dan optimalisasi teknologi akal imitasi. Jangka panjangnya, penguatan regenerasi kader Pancasila, transformasi sosial ekonomi, dan Indonesia sebagai leader counter terrorism ASEAN. Diperlukan komitmen berkelanjutan untuk menjaga kedaulatan ideologi Pancasila. Penelitian ini didukung oleh referensi komprehensif mencakup peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah terindeks nasional dan internasional, buku teks pendidikan kewarganegaraan untuk perguruan tinggi, serta data dan laporan resmi dari Densus 88, anti teror, Polri, dan BNPT. Demikian presentasi saya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Johannes Ronald Elias Roparulian Hutagalung, Sarjana Hukum, Magister Hukum, mahasiswa Program Sarjana Manajemen Universitas Siber Asia. Terima kasih.